mahasiswa semua, selamat beraktivitas dan semoga kita dalam keadaan sehat. Dalam kesempatan ini saya akan melanjutkan presentasi mata kuliah daripada dasar psikologi pendidikan. Nah, dalam dasar psikologi pendidikan ini kita akan membahas beberapa hal yang merupakan suatu hal yang sangat penting agar mahasiswa dapat memahami hakikat daripada mata kuliah psikologi pendidikan. Dan juga dalam bab 1 ini, dasar-dasar psikologi pendidikan ini, kita akan membahas mengenai definisi daripada pendidikan hingga bagaimana kontribusi psikologi pendidikan bagi teori-teori praktik pendidikan yang dilengkapi dengan metode-metode yang sesuai yang kita akan laksanakan dalam mata kuliah psikologi pendidikan ini. Nah, berikutnya kita harus mengerti terlebih dahulu yang dimaksud dengan apa pengertian daripada hakikat pendidikan. Nah, secara definisi awam mengenai pendidikan adalah suatu cara yang mengembangkan keterampilan, kebiasaan, dan sikap-sikap yang diharapkan yang dapat membuat seseorang atau mahasiswa untuk mengembangkan atau mengubah kognisi atau proses memperoleh pengetahuan, afeksi, supaya memiliki kasih sayang atau berbagai emosi yang lunak dan konotasi seseorang. Jadi ada 3 poin yang ada dalam hal ini dalam hakikat pendidikan. Yang pertama, saya ulang kembali, adalah kognisi, kedua afeksi, dan ketiga konasi. Nah, berdasarkan definisi daripada psikologi mengenai pendidikan ada mencakup 2 hal. Yang pertama adalah proses dan kedua adalah hasil. Nah, proses ini mencakup segala aktivitas yang akan memudahkan dalam kehidupan masyarakat. Contohnya, kita harus kita sudah mengetahui dari pengertian daripada hakikat pendidikan, dan adalah suatu cara untuk mengembangkan keterampilan, kebiasaan, dan sikap-sikap seseorang yang diharapkan untuk mampu memiliki kognisi tadi, afeksi tadi, dan konasi tadi. Nah, dalam hal ini juga dalam proses mencakup segala bentuk aktivitas, dan ini terutama daripada aktivitas mahasiswa. Bagaimana bisa mengubah, ya, contohnya daripada tidak tahu menjadi tahu, ya, bagaimana dia bisa memiliki ilmu pengetahuan yang pada saat ini sangat lagi ngetren dan seterusnya. Itu proses. Dan yang kedua adalah hasil, bagaimana mencakup segala perubahan yang terjadi sebagai konsekuensi atau akibat dari partisipasi individu dalam kegiatan belajar. Itu hasil. Nah, tentunya kalau kita tidak memahami pengertian daripada proses ini dan kita tidak akan melaksanakan proses ini, maka tentu hasilnya nonsens sama sekali. Dan tentunya juga nggak ada hasil kalau memang prosesnya tidak akan dilaksanakan. Itu hakikat daripada psikologi pendidikan. Nah, kemudian kita masuk dan meninjau dari definisi berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas. Nah, kita lihat Undang-Undang Sisdiknas nomor 2 tahun 1989. Di situ mengatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar yang menyiapkan peserta didik, siswa atau mahasiswa melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan bagi perannya di masa yang akan datang. Kemudian kita melihat lagi Undang-Undang Sisdiknas nomor 2 tahun 2003. Nah, di situ dikatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan juga masyarakat. Itu definisi daripada pendidikan berdasarkan definisi daripada Undang-Undang Sisdiknas tahun 1989 dan juga tahun 2003. Nah, dalam dasar-dasar psikologi pendidikan ini ada 3 aspek. Ya, ada 3 aspek. Aspek yang pertama adalah aspek pendidikan formal. Nah, di mana aspek pendidikan formal ini adalah pendidikan yang dilaksanakan secara sengaja dengan tujuan dan bahan ajaran yang dirumuskan secara jelas dan diklasifikasikan secara tegas. Nah, aspek yang pertama adalah aspek daripada psikologi pendidikan. Aspek pendidikan formal ini adalah secara sengaja yang dilaksanakan oleh guru dan juga peserta didik atau siswa ataupun mahasiswa, tidak tertutup kemungkinan. Ini aspek pendidikan formal. Contohnya adalah di SD, SMP, SMA, SMK, bahkan sekalipun perguruan tinggi. Dan ini adalah benar-benar persiapan antara guru dengan peserta didik dalam melaksanakan pendidikan formal ini. Itu aspek yang pertama. Aspek yang kedua adalah aspek pendidikan non formal. Aspek dalam pendidikan non formal ini adalah pendidikan yang dilaksanakan dengan sengaja tetapi tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat untuk termasuk dalam jenjang pendidikan formal. Berbeda tadi kalau dalam pendidikan formal adalah secara disengaja ataupun bisa kita katakan bisa dilaksanakan di sekolah, di manapun tempat. Nah, berbeda dengan aspek pendidikan non formal. Kalau di aspek pendidikan non formal ini adalah pendidikan yang memang dilaksanakan, diplanningkan dengan sengaja tetapi tidak sama dengan aspek pendidikan daripada formal. Itu aspek yang kedua. Dan aspek yang ketiga adalah aspek daripada pendidikan informal. Nah, aspek daripada pendidikan ini adalah proses belajar yang relatif tak disadari yang kemudian menjadi kecakapan dan sikap hidup sehari-hari. Nah, ini terjadi biasanya di lingkungan keluarga, di lingkungan di luar daripada pendidikan formal dan juga daripada di luar daripada pendidikan non formal. Itu aspek pendidikan informal. Jadi dalam dasar-dasar psikologi pendidikan ini terdapat 3 aspek, ya. Selain daripada kita mengetahui daripada pengertian pendidikan berdasarkan undang-undang Sisdiknas, dan juga kita harus mengetahui daripada aspek-aspek pendidikan ini. Ya, sekali lagi saya mengulang, aspek pendidikan formal, aspek pendidikan non formal, dan aspek pendidikan informal. Nah, berikutnya berdasarkan daripada dasar psikologi pendidikan ini, kita juga meninjau dari beberapa pengertian yang disampaikan oleh tokoh-tokoh dalam pendidikan ini, ya. Berikut ada beberapa definisi psikologi pendidikan yang dikemukakan oleh beberapa para ahli, dan juga kita harus meninjau beberapa ahli tentang pandangan mereka dalam psikologi pendidikan ini. Nah, tokoh yang pertama adalah Arthur S. Reber. Dia mengatakan bahwa psikologi pendidikan adalah suatu
suatu ilmu psikologi yang berkaitan dengan teori dan masalah kependidikan yang berguna dalam hal-hal sebagai berikut. Nah, jadi menurut Arthur, dia mengatakan bahwa psikologi pendidikan ini adalah suatu ilmu pendidikan psikologi yang berkaitan dengan teori dan masalah kependidikan dalam hal-hal tertentu. Nah, mungkin pertama yang dimaksud oleh Arthur S. Reber ini adalah kita mungkin kita bisa berasumsi bahwa penerapan prinsip dalam kelas. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah pengembangan dan pembaharuan kurikulum. Itu kedua. Dan ketiga adalah ujian dan evaluasi bakat dan kemampuan peserta didik, siswa ataupun mahasiswa. Dan juga di sini sosialisasi dan interaksi, proses-proses dengan pendayagunaan ranah kognitif, kemudian penyelenggaraan pendidikan keguruan. Dan ini yang dimaksud oleh Arthur S. Reber dalam psikologi pendidikan, yang dimaksudnya bahwa suatu ilmu pendidikan yang berkaitan dengan teori dan masalah. Tokoh yang kedua yang menjelaskan tentang psikologi pendidikan ini adalah Daniel Lennox Barlow. Itu dalam judul bukunya Educational Psychology, The Teaching Learning Process. Nah, psikologi pendidikan ini adalah sebuah pengetahuan berdasarkan riset psikologi yang menyediakan serangkaian sumber-sumber untuk membantu siswa dalam melaksanakan